Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alpoin Samosir di Bincang Hukum. Kali ini, seperti yang saya di video sebelumnya, kita akan membahas azas-azas hukum dalam hukum pidana. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, ada beberapa azas dalam hukum pidana. Kali ini saya akan coba jabarkan beberapa azas dalam hukum pidana. Yang pertama, azas berdasarkan tempat. Nah, teman-teman, azas berdasarkan tempat ini terdiri dari 4. Yang pertama itu azas teritorial. Nah, azas teritorial ini secara singkatnya dikatakan bagaimana hukum positif dan hukum pidana Indonesia itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa baca di pasal 3 Kitab Undang Hukum Pidana. Dan yang kedua, itu disebut dengan azas personal atau azas nasional aktif. Artinya, semua warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia dapat dikenakan oleh hukum pidana Indonesia itu sendiri, yaitu Kitab Undang Hukum Pidana. Dan yang ketiga, itu disebut dengan azas perlindungan atau biasa disebut nasional pasif. Nah, di sini teman-teman yang disebut dengan nasional pasif adalah bagaimana sebuah negara yang berdaulat wajib melindungi seluruh warga negaranya kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir itu adalah azas universalitas. Artinya, azas ini tidak membatasi siapapun, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat dikenakan hukum Indonesia, dan tujuannya itu untuk kepentingan dunia dan berdasarkan hak asasi manusia. Dan yang selanjutnya, azas legalitas. Dalam bahasa Latin sering disebut seperti ini: nullum delictum nulla poena sine previa lege ponali. Artinya, setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peratur perundang-undangan yang sudah ada. Itu terdapat di pasal 1 KUHP. Selanjutnya ada azas personalitas. Artinya, yang dapat dikenakan sanksi pidana itu adalah hanya orang yang bersangkutan. Selanjutnya ada azas ne bis in idem. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana 2 kali untuk kasus yang sama. Berikutnya, azas presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah. Artinya, seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah ketika sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau biasa disebut inkrah. Berikutnya ada azas akusator. Azas ini menyatakan bagaimana seorang tersangka ataupun terdakwa memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum, baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses persidangan. Namun hakim tetap memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa membuka pasal 52, 56, dan juga pasal 66 Kitab Undang Hukum Pidana.
Dan yang terakhir ada azas equality before of the law. Equality before the law. Equality before the law. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, azas ini teman-teman tidak hanya berlaku untuk pidana, tapi juga untuk semua hukum yang ada di Indonesia. Dan ini juga terdapat di Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal inilah yang menjamin bagaimana setiap orang dijamin haknya oleh konstitusi dan juga oleh negara. Baik teman-teman, demikian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman yang masih berkunjung. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Yang terakhir ada azas equality before of the law. Artinya semua orang ribut. Dan yang terakhir itu disebut dengan azas universality. Dan yang kedua itu adalah azas legalitas. Dalam bahasa Yunani, masalah kayak kemarin. Dan yang selanjutnya disebut dengan azas legalitas. Kalau dalam bahasa Yunani, oh bukan.